terkuak ya kan. Jadi Kang Zito dulu sudah sering mengatakan cuman pada waktu itu ini masih banyak dari orang Jawa itu terbelenggu ya kan. Jadi dengan gaya-gaya bungkusan-bungkusan yang dimanipulasi, yang direka-reka seperti itu sudah sering Kang Zito mengatakan seperti itu. Suatu saat akan kebongkar kebohongan-kebohongan, kebusukan-kebusukan dan pembodohan. Itu sudah 20 tahun yang lalu Kang Zito sering mengatakan seperti itu. Cuman hari hanya ini baru pertama ya, ini baru pertama, ini awal Mas ya kan. Ini ibarat permulaan, ibarat 1 kilo ini baru 0, gram. Iya. Ya, ini baru permulaan. Nah, maka saudara-saudara yang suka membelokkan sejarah atau abu-abu yang istilahnya membungkus bahasa-bahasa yang sedemikian rupa bagusnya atau sedemikian baiknya, sebaik apapun kebohongan itu nggak akan lama, pasti akan kebongkar. Maka banyak informasi-informasi yang berseliweran, toh sekarang ketahuan juga mana yang asli dan mana yang palsu, di situ akan kebuka. Maka jiwa sempurna itu Mas nggak bisa dibohongi ya kan. Sebagus apapun dia berpose atau berpenampilan, tapi nggak akan lama seperti itu. Karena orang Jawa ya kan, itu sudah berabad-abad dikibuli, berabad-abad dikibuli, wis. Nggak hanya puluhan tahun, nggak hanya ratusan tahun, berabad-abad ya kan, itu sudah dikibuli. Cuman orang Jawa itu begitu santonnya begitu santonnya Enggak. ya, begitu santonya orang Jawa bisa menerima. Makanya dulu kan Zito menyampaikan ke dulur-dulur seperti ini, orang itu kalau dikasih kesempatan tahu diri lah, paham ya? Itu sudah sering dikatakan, kalau orang dikasih kesempatan tahu diri, tahu yang punya rumah, tahu yang punya tempat, tahu yang punya asal, seperti itu, maka sekarang ini akan kebuka semua Mas ya kan. Bahkan saat ini Mas ya, ini Kang Zito diberikan keteguhan, yaitu pose yang dinamakan budi luhur. Artinya gini Mas ya, budi luhur itu adalah cikal bakal dari orang laku. Nah, orang yang budi luhur itu adalah orang yang mengerti etika, orang yang mengerti sopan santun, subosito, tata krama. Paham Mas ya? Jadi kita bertempat di rumah orang, kula nuwun atau bahasanya mertamu, hargai yang punya rumah. Ya kan? Nah, kalau orang Jawa ini sudah menerima kedatangan mereka yang tidak mengerti aturan, bahasanya kan gini Mas ya, beliau yang dimuliakan, yang disuarakan, yang suka nyumpai, hari ini akan terbalik ya, saatnya ini kebalik ya. Maka Kang Zito sendiri tidak mau menuduh langsung, tidak mau ya kan, biar ku sempurna sendiri yang membuka. Karena ada bahasa seperti ini, kamu nyumpai seperti apapun ya kan, itu hak kamu, tapi yang ngomong apa ya bahasanya, yang menjaga hidup ini nggak terima, suatu saat pasti akan diadili. Nah ini Mas ya, maka sadarlah wahai saudara, jika sampian suka membodoh-bodohi orang ya, orang Jawa pun yang tergiur dengan pose-pose seperti itu malah keblinger Mas. Iya. Banyak dari orang Jawa, saudara-saudara ini, ya kan, yang soprano grubyuk. Nah ini yang malah bumboni. Orang ngerti benere, sing penting apik. Ya, tapi saudara-saudara Jawa kan takut itu, karena mereka katanya mengklaim keturunannya itu. Lah, makanya orang Jawa itu yang takut berarti belum benar Jawa nih.
Kalau orang Jawa yang benar tidak mau dibodohi. Seperti itu. Berarti kalau sudah tahu, kenapa harus takut? Ya kan? Meskipun kita nggak lantang bersuara, tapi kita nggak usah mengikut, gitu loh caranya. Paham maksudnya? Masuk. Iya. Biarpun kita ini, karena ibaratnya kita dipersekusi, mas, dipersekusi ya, ibaratnya dibully, ya kan? Karena kita dianggap minoritas, ya kan? Nah, justru inilah mas, membuka tabir sekarang bahasanya, ya kan? Meskipun kita ini dikatakan seperti apa, kita jangan mengikut. Wong tahu itu sudah bohong kok. Itu sudah puluhan abad mas, wis sudah puluhan abad. Kebohongan itu, cuman saking orang Jawa itu mempunyai teko seliro welas saja ditamoni itu dihormati, ada tamu itu dihormati, tapi ya sing kebangetan yang nggak tahu diri, yang nggak tahu malu, ya tamunya itu yang nggak tahu diri, paham? Ya, karena di saat bertamu disuguhi dengan macam-macam, ya seperti itu, maka banyak dari saudara-saudara kita yang kejebak, ya kan? Maka kita ini mulai bangkit kesadaran, ya seperti itu. Maka inilah mas penjabarannya. Ya saat inilah, ya mungkin ini sebagai permulaan, ya. Sebagai permulaan. Iya, ya? Ini ibarat 1 kilo mas ya. Ini baru 0, gram. Nah kalau ini baru permulaan, kira-kira nanti puncaknya itu kapan? Dan nanti kalau sudah masuk puncak, itu keadaannya nanti akan bagaimana nih? Mungkin Kang Jito bisa ngasih gambaran nanti kayak apa? Kalau ini nanti sudah tiba puncaknya mas, kembali mas ke ajaran budi luhur. Okay. Semua dimulai dari menang. Semua dimulai dari menang, dari diam. Ya kan? Karena orang yang berbudi luhur, orang yang santun, menyampaikan sesuatu itu adalah bahasa-bahasa yang diam, bahasa-bahasa yang aman, yang tidak menimbulkan konflik, yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Yang sejuk, iya. Cara menyampaikan, iya. Iya, jadi kita nggak ngotot-ngotot, nggak marah-marah gitu kayak ceramahnya itu ya. Iya, makanya kan gini mas ya, kita ini adalah membuka kesadaran. Ya kan? Kalau orang yang baik suka menjelek-jelekan orang, berarti kan ya belum mengerti aturan-aturan baik. Padahal katanya tuntunan Nabi Muhammad itu adalah santun. Betul. Ya, tuntunannya itu santun. Lah kenapa saya dituntun kok malah melebihi kata-kata yang tidak sopan, ya kan? Mengeluarkan ini loh, bahasa-bahasa ini loh, ya kan? Mengatakan yang anjing, mengatakan yang PKI, mengatakan yang kafir, mengatakan, apa itu orang yang santun? Kan seperti itu. Kan Nabi Muhammad tidak kayak gitu. Nah, menurut ya, aku karena tidak menangi mas. Iya. Aku tidak paling tidak dari sejarah atau ceritanya begitu. Makanya sejarah itu kalau sudah tahu kebenarannya, semua akan standar mas, linear ya, akan standar semua. Nggak ada sejarah yang mengatakan bahwa ini tidak boleh. Semua itu harus mengerti, lunggui atau mampani seperti itu. Inilah mas yang tak inginkan, ya kan? Jadi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang katanya intelektual, orang-orang yang katanya termuliakan, orang-orang yang tersucikan, tapi justru malah menyumpahi orang lain. Paham zaman? Sebagus apapun mereka, termulia apapun orang, kalau mereka menyumpahi orang lain, hinalah mereka. Paham ya? Tuhan tidak akan melihat apapun, lihat kata-katanya, halus jalannya. Ya, kalau berjalan halus. Tapi kalau mulutnya menyampaikan tentang orang lain tidak bagus, tidak. No, bahasanya. Tuhan melihat apa yang kau ucapkan, itu yang dikuasa. Itu loh mas ya. Sebagus apapun Anda berperform, ya kan, berpenampilan, sungguh seperti apa, tapi mulut mengeluarkan bahasa itu sering nyumpai orang. No man. Wis. Trapnon awake dhewe lah, kembalikan. Ya, satu kata diungkapkan menjadikan orang lain tersinggung, pasti hukum akan kembali. Itu.
Oke. Wis. Kalau tadi Kang Jito kan sempat mengutip bahwa nanti puncaknya itu ajaran lokal wisdom ini, ajaran Nusantara akan muncul dan jaya gitu. Nah, memang sebelum ini kan ada salah satu sesepuh, kita ketemu dengan beliau yang mengatakan bahwa nanti ada kemerosotan dalam istilahnya orang yang memakai agama mayoritas itu mulai beberapa itu kembali ke ajaran leluhur, ajaran lokal. Yang Jawa, kalau yang Batak ya Batak gitu, Sunda ya Sunda. Kalau menurut Kang Jito apa punya pandangan yang sama? Bukan hanya pandangan yang sama, Mas. Itu sudah lama, Mas. Itu sudah lama. Kang Jito sering disampaikan seperti itu. Sudah ada gambaran ya? Sudah sering makanya gini, Mas ya. Manjinge laku itu, Mas ya. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, Mas ya. Jadi kalau dulur-dulur yang lama itu kan sudah sering ketemu ya, sering mendengar saran-saran kata-kata atau tembung-tembung ya, ucapan-ucapan yang sudah sering dikatakan. Cuman Kang Jito dulu itu kan sempat Mas ya, menyampaikan ini kan masih seliweran, Mas ya, masih banyak sanepan-sanepan yang harus disampaikan karena belum bisa menyampaikan. Nah, makanya tentang adanya tahapan-tahapan seperti perpindahan ibu kota juga dulu kan sering tapi kan nggak tahu sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu sudah nanti akan seperti ini. Jadi perubahan-perubahan sudah disampaikan ya kan? Namun untuk menjadikan Indonesia ini kembali sejuk ya sekitar 10 tahun lagi lah, Mas, sudah dibilang sejuk wis seperti itu. Itu bahasa yang disampaikan, Mas ya. Ada kan di YouTube itu ceramah kutipan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang pribumi, orang Indonesia ini masih menyembah batu, menyembah pohon. Yang jadi pertanyaan gini, ini tentang agama. Kalau mereka mengklaim bahwa agama itu satu-satunya, agama Islam itu satu-satunya agama yang paling benar dan agama yang lain itu salah, atau kepercayaan Jawa atau kepercayaan Sunda dan lain-lain sebagainya itu salah, yang jadi pertanyaan gini, apakah Tuhan itu ya memang menurunkan agama itu satu saja yang benar dan lainnya salah, atau bagaimana? Mohon dijelaskan ini Kang Jito. Gini, Mas ya, kalau bahasa seperti itu benarnya itu seperti ini, Mas ya. Orang mau dapat tempat ya, orang mau dapat perhatian, itu harus pandai-pandai mengucap cara untuk membelokkan semua ajaran, semua pemahaman. Makanya orang Jawa itu saking nerimone, Mas, ya kan, diklaim katanya kalau nggak kedatangan orang dari luar negeri akan tetap seperti itu. Bahasa seperti ini loh, Mas ya, pahami, Mas ya. Tanah Jawa, tanah gung lewang lewong, zaman omong lah, pahami ya. Tanah Jawa ini, tanah gung lewang lewong ini tanah apa ya? Tanah yang sakral, tanah yang gawat keliwat-liwat ya. Siapa masuk akan mati. Itu sejatinya kiasan semua, Mas. Ya, sejatinya kiasan semua, sanepan semua. Cuman karena kita ini orang-orang yang terdahulu itu dibungkam supaya mereka tidak boleh mengajar tentang kebenaran. Ya. Tanah Jawa katanya tempat orang yang orang makan orang, semuanya itu adalah fiktif. Jadi sejatinya, Mas ya, kalau kita itu mau menjalankan aturan yang benar, ajaran yang benar, semua konsep hidup itu tidak ada yang dibedakan. Sekarang, Mas ya, kalau orang Jawa ini dikatakan atau orang pribumi lah ya, kalau tidak kedatangan mereka masih nyembah pohon, Mas ya. Iya. Itu semua kiasan, Mas ya. Kalau kita boleh ngomong, Mas ya, coba tunjukkan di mana letak kebenaran Tuhan. Di mana letak kebenaran Tuhan?
Wis, itu saja. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Wis, ayo sekarang pahami. Tuhan tidak jauh dari urat nadi. Sering ketemu dengan kata-kata itu. Aku tidak jauh dari urat nadi, iya kan? Ya, tapi buktinya pada bingung mencari di mana-mana. Coba pahami. Berarti mereka yang mengatakan seperti itu justru mereka itu yang pembohong. Kita ini Mas ya, kita ini yang sudah mengenal jiwa sempurna. Tuhan ada di diri pribadi manusia. Yes. Tuhan itu ada diri pribadi manusia itu sendiri. Yes. Itu bila mana ada yang mengatakan bahwa Tuhan ada di sana, ya kan? Ya. Berarti mustahillah mereka itu. Justru mereka itu yang perlu disadarkan. Tuhan ada di diri kita sendiri, tidak jauh dari urat nadi. Nih, wis. Ya. Nah, urat nadi kita bisa bergerak karena ada, pahami, ya. Napas ada, harus ada darah, satu kesatuan. Seperti itu. Maka sadarlah kita, kecerdasan ini, penyadaran. Maka sekarang konsepnya itu seperti ini Mas ya. Membangun generasi bangsa berbudi pekerti luhur sebagai tonggak Nusantara mercusuar dunia. Inilah saatnya Indonesia, saudara-saudara yang mulai berkesadaran. Seperti itu. Kebohongan yang sudah berpuluh-puluh abad pasti akan dibuka. Pasti akan dibuka. Maka kalau banyak orang yang mengatakan Indonesia atau rakyat lokal, orang pribumi selalu kurang tepat, sekarang loh banyak yang sudah ketahuan belangnya, iya kan? Ya, banyak dari pengakuan YouTube loh ya, dari narasumber yang didatangi ya, banyak yang mengatakan, bahkan di keterangan itu, kalau sudah mengaku cucu Nabi, semua dihalalkan, nggak peduli itu ambil istri orang. Seperti itu. Nah, terus tuntunan macam apa seperti ini? Ya. Aku melihat di YouTube loh, bahkan ada yang berani. Tapi tidak ada bantahan dari mereka. Nah, karena mereka sudah memang terjadi itu memang. Nah iya, karena mereka ini akan membantah, ya kan? Karena sudah nggak berani, mau di sana loh sudah, recek ya apa bahasanya? Sudah tercecer, sudah banyak ya. Sudah banyak. Aku seperti ini Mas ya, aku cuma bilang gini Mas ya, kalaupun mereka sudah kebuka belahnya, ya kan, ya biar mereka menanggung, ya kan. Apa hukum sosial? Mungkin bumi tidak akan bisa menerima mereka. Apa artinya? Semua akan dilepaskan. Seperti itu. Ya, maka hukum ini adalah adil. Ya, makanya dulur-dulur kuwasakno uripe menungso balekno nanggone sing sejati. Yes. Karena sejatinya kita ini Mas ya adalah orang yang paling meneng. Ya. Orang Jawa itu Mas, orang lokal, orang pribumi, ya, orang Indonesia, ya, itu terkenal orang menang. Ya. Tapi kalau sudah begitu fatalnya naik menginjak, ya, pasti akan dibalik, ya kan? Dan saat inilah 0,% mulai terkuat seperti itu, dan nanti akan tambahan yang lebih ekstrem lagi seperti itu. Ya, memang kan tidak mudah karena doktrin mereka kan sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad kan ini. Seperti saudara kita yang sekarang Muslim, yang istilahnya ya sedikit banyaknya kan sudah termakan doktrinnya mereka. Mereka kan sedang kebingungan mungkin. Ini saya harus ikut bagaimana ini? Sedangkan mereka ini katanya cucu Nabi. Sedangkan yang katanya bukan. Saya harus bagaimana? Sedangkan orang Muslim sendiri kan pada tidak berani kalau memang betul-betul kan dia takut kualat karena ini cucunya Nabi gitu. Bagaimana ini Kang Cito? Gini, ya kan? Aku memberikan arahan kepada saudara-saudara semua Muslim, tanpa beda tanpa beda, yang mungkin ya, yang sedang bingung. Yang mungkin sedang bingung bagaimana dan piye bahasanya ya. Arahannya Kang Cito diam. Diami. Orang kebingungan Mas tidak akan menemukan jawaban yang tepat manakala mereka tidak mau diam.
Paham maksudnya? Ada orang kebingungan, ya kan, yang shock, ya kan. Tenang, tenang. Siapa tahu ada petunjuk. Paham maksudnya? Semua harapannya Kang Jito bisa diam. Diam dalam arti di sini, keluarkan napas lirih panjang. Ini ajaran Pok Anas. Sebelum ada ajaran yang masuk ke Nusantara ini, ya kan, itu pertama kali ajaran menang nih, Mas. Keluarkan napas. Itu, Mas. Maka ketika banyak di antara mereka-mereka yang kebingungan, suruh diam. Kalau kau ingin dapat petunjuk yang sempurna, menang. Satu kali belum dapat, berulang kali pasti dapat. Yes. Kita diam tidak bisa, Mas. Sekali diam langsung dapat kuasa sempurna, tidak mungkin. Tak ibaratkan gini, Mas ya. Kita melakukan sesuatu itu tetap step by step, Mas ya. Bertahap, Mas ya. Jadi ibaratnya gini, Mas Dudi, di Surabaya itu ada serbuk emas, ya kan? Ini ibarat, Mas ya. Ibarat serbuk emas 1 kilo. Coba saya berangkat ke Surabaya, ya kan? Nah, Kang, aku nggak mau, Kang, panas. Ya, ibaratnya bahasa seperti itu. Ya nggak sudah kalau nggak mau. Terus opsi kedua, berangkat, Mas. Panas begini, Kang. Ya terserah sampean mau berangkat nggak? Iya, Kang, aku tak berangkat. Nyampe di Surabaya, kira-kira sampean dapat nggak serbuk emas tadi kalau mau berangkat? Kemana dapat? Iya. Mungkin mau, meskipun hanya sejimpit. Iya. Iya kan, paham ya? Sejimpit, saman kantongi. Paham ya? Berjimpit-jimpit saman kantongi ya. Apa maksudnya? Ketika dulur-dulur diam satu kali belum menemukan sesuatu yang terbaik, ulangi lagi. Karena dari tahapan ini tadi, sedikit-sedikit ini, kita fokus, kita diam, nggak tahu. Tapi kalau kita mau melakukan, entah di menit awal, entah di menit seperempat, entah di menit tengah, entah di menit seperempat belakang atau di belakang, pasti dapat 0,% yang tadi. Itulah, Mas, cara untuk menemukan wujud sempurna itu. Nah, sebagai seorang pemula, kira-kira nanti dalam mempraktekkan itu apa nanti harus ada bacaan, mantra, rapalan tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Cukup diam, keluarkan nafas. Keluarkan nafas. Cukup itu. Wis, sama buktikan. Oke. Karena aku adalah wujud kamu sendiri. Wis, karena aku adalah wujud kamu sendiri. Maka jika kau ingin menemui aku adalah utuh kamu sendiri. Artinya apa? Sampian itu tidak lain dan tidak bukan karena kamu itu adalah dikuasa. Seperti itu. Paham maksudnya? Oke. Maka sampian nggak usah ngomong, gitu loh, Mas ya. Nah, untuk menyampaikan sesuatu itu sampean biar ketemu, karena itu adalah real, ya kan? Nah, kalau sampean nanti sudah bisa menemukan, Mas ya, dengan tahapan diam, bertahap, nah, pasti akan ketemu, ya kan? Maka kalau kurang percaya, buktikan. Kalau aku itu tunggal, ya kan? Karena apa? Napas keluarkan. Saman ada bau apa? Enggak ada bau apa-apa. Karena aku tunggal kamu. Maka keluarkan dengan sehalus-halusnya. Aku itu yang maha halus, aku yang maha lembut, aku yang maha bening, aku yang tidak ada. Itulah, Mas. Maka itulah keteguhan pertama kali sebelum ada ajaran-ajaran yang menggok plus main celek itu. Wis. Real kok. Real kok. Loh, aku ada di dalammu kok. Carilah aku di dalam diammu. Masuklah ke dalamku karena aku ada di dalam diammu. Orang yang carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ono. Tidak ada. Carilah aku di dalam ucapanmu, enggak ada. Carilah aku di dalam diammu. Karena jatinya aku ada di antara diam-diammu itu. Cetho, Mas. Gamblang, transparan. Oh, wis, siap. Oh. Nah, ini masih tetap tema yang masalah Habib itu. Seperti Pangeran Diponegoro itu kan diklaim bahwa ini salah satu keturunan Ba'alawi. Imam Bonjol juga. Nah, beliau itu kan pahlawan besar, pahlawan nasional. Nah, cuman yang jadi istilahnya pertanyaan itu bagaimana kok sikap pemerintah itu masih belum ada istilahnya cawe-cawe atau turun tangan mengenai ini, karena ini kan berurusan dengan pahlawan nasional. Nah,
Menurut Kang Jito bagaimana komentarnya mengenai hal ini? Ya mungkin Mas ya, karena pengakuan-pengakuan sepihak ya kan, pengakuan-pengakuan sepihak seperti itu banyak dari pemerintah, bukan pemerintah ya, orang-orang yang belum berani membuka semua ini Mas ya. Mudah-mudahan Mas ya, mudah-mudahan pemerintah beberapa saat lagi ya kan akan menjomplang ya apa bahasanya, Membalikkan. jomplang, pokoknya jomplang no hawa kamorkane wong-wong. Yes, ya. Jadi seperti Imam Bonjol ya, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokoh sentral lain ya kan, itu sebenarnya Mas sudah dikibuli. Saman paham nggak Mas ya? Ini membuka sejarah Mas. Saman tahu pernah lihat film Sandiwara Angkling Darmo, ya kan? Angkling Darmo itu kan sentral orang asli orang Jawa tuh Mas ya. Iya. Lah iku lo diklaim agama Islam. Pakaiannya Ya dulu kan terus iya. nggak jadi dipublikasikan kan sebentar ya. Lah sejauh ini Mas ya, cara ngrigi ngripisi grogoti ya. Nah, grogoti seperti itu. Tapi adil ini sudah mulai terkuak Mas, ya kan? Jadi orang-orang yang mengklaim, bahkan kemarin ya banyak ya kenyataan. Di sini ada makam Mas ya, yang nggak tahu namanya disebut makam Mbah Santri. Loh, padahal di situ itu orangnya siapa namanya? Nggak ono namanya, pokoknya dijenengi Mbah Santri. Lah ini kan ya wis konyol loh Mas ini. Ya. Jenenge ora iso disebut no. Nah, padahal kene iki Mas ya kata-katanya niki. Ngene iki kan jane kurang pas. Seperti itu. Nah, jenenge wong Jawa mbok dihargai wong Jawa. Seperti itu. Iya. Paham Mas ya? Iya. Jadi aku pernah melihat Mas ya. Lah iya, iki terus dipekno asal usul teko ndi? Ya, dipekno asal usul teko ndi? Keturunan Majapahit jekek lho, namanya ganti. Ganti. Lah berarti kan pembohongan. Lho ngene kebangetan sing melok ku lho. Sing melok ki kok kebangetan. Paham maksudnya? Iya. Makanya kalau orang banyak yang mengklaim sekarang baru tersadarkan, ya kan? Tapi sebentar lagi Mas dijomplang apa Mas? Wis. Tapi harusnya kan ada campur tangan dari pemerintah kalau masalah ini. Pemerintah kan untuk saat ini menyangkut urusan isu nasional kan. Ya, pemerintah untuk saat ini Mas ya. Mungkin 2024 ini menjelang akhir Mas. Engko lagi brol. 2024 akhir. Berarti setelah pelantikan ya mbah aku ora iso ngarani ya, pokoknya 2024 akhir ngono ya Mas judule. Wis ngono. Setelah piye Mas. Mergo kono belange ketok kabeh Mas ngono. Wis belange ketok kabeh. Berarti ada harapan nanti ketika Pak Prabowo ya bukan harapan lagi. Bukan ada. Ya memang harapan bukan nanti terwujud nanti. Iya seperti itu. Nek ada harap, berarti ada harapan. Berarti kan saya remu-remu kan, masih semu-semu kan. Itu nanti akan dibuka sama Pak Prabowo. Ya antaranya seperti itulah. Oke. Aku nggak mengatakan langsung Pak Presiden yang terpilih ya, tapi nanti ada di antara itu. Entah lewat siapa, tapi setelah pelantikan. Wis mulai. Gak wani Mas, apa ngomong toilet jenenge gak wani Mas. Iya. Wis seperti itu. Paham ya? Ya karena memang ini agak sudah parah ini, bukan agak sih, memang sudah parah. Ya, seperti ngomong parah, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu kan namanya ganti siapa ini, Habib siapa bin Yahya gitu. Nah, itu kan ya aneh itu. Makanya cara membelokkan sejarah ya makanya gini loh Mas, sepandai-pandainya tupai melompat ya kan pasti jatuh juga. Nah saat inilah Mas dilepas. Seperti itu. Kalau misalnya dijerat dengan dipidanakan gitu apa bisa ya? Mas nek pidana donya, nek pidana hukum pemerintahan ki nonsen Mas. Soalnya di situ ada permainan. Tapi nek pidana jiwa Mas. Aku yakin Mas. Jadi ibaratnya muka kita menghadap ke sana. Nek pidana jiwa, ini kembali ke sana Mas. Seperti itulah gambaran yang tak sampaikan.
Nek pidana pemerintahan undang-undang yang dibuat masih saat ini ya nonsen, wis seperti itu. Masalah masih ada yang bermain, wis. Paham ya? Iya. Pak Mahfud MD menurut dulur-dulur ya, aku ya nggak begitu melihat di YouTube ya. Protesnya seperti apa? Nah, ya, nyatanya gergete ya belum ada dukungan. Nah, kan seperti itu. Ya. Nah, inilah mas, waktu yang tepat, kabeh bakal bongkar. Yes, nah, ya. Seperti itu. Maka jabaran seperti ini mas ya, kita ini tidak berharap negara ini kisruh, ya kan? Tidak berharap negara ini kisruh. Ya, betul, itu kan memang jadi kekhawatiran karena tempoh hari kan dari para muhibbin, para pecinta-pecintanya itu yang jamaahnya mereka itu kan istilahnya siap, istilahnya membela habib-habibnya sampai darah penghabisan. Nah ini kan nanti akan miris kalau misalnya terjadi pertumpahan darah dengan sesama saudara senusantara ini. Nah aku berharap ini mas ya, kecil kemungkinan, kecil itu terjadi. Kuasanya dawuh ini mas ya, yang kabeh iki kok nek diwalik gelempang ini mas, paham maksudnya ya? Jadi diwalik gelempang, ibarat wong ngomongnya mas, lali karo asal mulane mas. Jadi sing asale metenteng moro kelipuk kalah mas. Atas kuasa loh mas ya. Kang Sito menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia akan ada konflik. Kecil kemungkinan, ya kan? Ya. Meskipun gasnya wis di ibaratnya toreng wis dikorong ngene, kecil kemungkinan. Ya kan? Ya. Tapi di situ nanti akan terbalik pek. Wis bahasanya kan Sito seperti itu. Sebenarnya ya agak sederhana ya, ketika para pengikutnya itu menyadari kebodohan dan kebohongannya mereka, tidak usah diikuti, gitu aja sudah aman. Makanya arahan Kang Sito kepada dulur-dulur kita semua, sama-sama keluarkan napas yang halus panjang, kita akan kembali kepada jiwa sempurna itu. Ya, jadi kita ini harus ketemu harus sempurna itu mas. Ya, karena sang maha sempurna itu tidak bisa dikibuli. Ya, tapi terus terang kan untuk urusan masalah kepercayaan kan banyak yang masih menganggap kalau kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda dan lain sebagainya itu suatu hal yang menyesatkan bagi mereka yang belum paham. Iya. Ya kan? Justru orang yang sering mengatakan sesat, mereka sendiri tersesat, nggak sadar. Saat ini mas, mereka baru tersadarkan, mereka baru akan sadar ketika sekarang mereka dibalik. Jadi banyak dari kita ini sering menerima sesat kafir, murtad kafir, sesat musyrik. Iya. Loh, dia sendiri loh nggak sadar karena mereka sendiri dalam posisi itu. Paham ya mas Daya? Maka mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak bagus, justru dirinya sendiri yang tidak mengerti arti kebagusannya sendiri itu. Maka banyak orang yang mengatakan gini mas ya, yang kowe ngelakoni opo ora ngerti dunungi, kalau kamu melakukan sesuatu belum tahu di mana kebenarannya, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang lain tidak benar. Ketahui dulu, buktikan dulu kebenaran kamu itu. Jangan asal ngomong, jangan asal asbun. Iya. Nah, ini kan seperti itu. Ojo tembung jari, buktekno kabeh kono kuwi. Mergo apa yang kau ungkapkan di situ ada bukti kenyataan, harus ada realnya. Nah, saat ini kan banyak orang yang melambai-lambai itu mas, ngelayang, ya kan? Seperti itu. Nah, maka mari kita menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang sejati, yang berbudi luhur. Nah, yang berbudi luhur itu. Ya. Maka kemarin mas ya, ini mungkin sudah saatnya mas ya, sama tak kasih mas ya, ini mungkin sudah saatnya mas. Kemarin ada saudara kita yang ngeprint ini mas ya, stiker yang ada gambar wujud jiwa sempurna ya. Ketika dibawa ke percetakan mas ya, ini jadinya seperti ini mas. Nah ini tak buktikan mas ya. Nah ini Kang Sito didawi seperti ini.
aku wis waktune teko, dawuhe seperti itu, tapi aku nggak ngerti Mas. Apa semua yang yang ada di jabaran-jabaran itu? Jadinya seperti ini Mas. Nah, sama sud kena. Oke. Ya. Budi luhur. Ya kan? Itu nggak ada tulisan seperti itu waktu mengantarkan ke percetakan. Men. Tiba-tiba keluar itu. Ya. Dari percetakan banner yang 3 meter kali 3, 1 kali 1, 1 kali 1 meter itu kan 5 lembar. Terus yang 3 kali 3 1 lembar ya kan. Kan jadinya kan lempitan ya. Dibawa pulang sama orangnya kan dibuat bantal, ya kan. Ketika tidur pulas, tiba-tiba bungkusan lempitan gue ditaruh di kepala nih, atas ketidaksadaran, atas kuasa berarti. Jadi tiba-tiba di atas batuk nih, 6 lembar itu. Bahasanya apa? Kuasanya yang didawuh. Aku kok mbok bui, aku kok mbok gawe bantal. Seperti itu. Dibuka tahu itu. Budi luhur. Nah, budi luhur itu. Jadi ini kan Jito dapat, kan Jito minta ini Mas ya, minta budi luhur ini. Ini sebelum tahun 2015 Mas dulu. Ya kan? Apa yang disampaikan? Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tak kasihkan. Seperti itu. Nah ini 2024 datang ini. Loh ini real Mas, ya kan? Saudara kita di Terenggalek yang ngeprint ini, ya apa nyetak maksudnya. Jadi ini sudah waktunya Mas. Makanya kan Jito itu sering dikatakan gemblung budi gini kentir, stres, halu, ya kan? Wes macam-macam. Tapi kan Jito ngenteni iki Mas. Kan Jito menunggu ini awalnya, ya kan? Ini real, ya. Nah. Maka kemarin di kuasa, ya kan, aku sudah wujud ini di kuasa ini. Nah, tinggal kita saudara-saudara akan mengambil jalur yang mana. Nah, orang budi luhur itu adalah orang yang bijaksana. Orang budi luhur itu orangnya menang Mas. Orang yang menang, orang yang berbudi luhur itu menyikapi sesuatu. Ya, menyikapi sesuatu dengan diam, dengan tenang, tidak serta-merta bengok-bengok, kewar-kewar seperti itu. Ya nggak tahu jeluntrungnya apa, nggak tahu arahnya, nggak tahu seperti itu. Makanya orang Jawa itu menyampaikan secara santun, secara lah kan Jito kenapa buka-buka? Kan Jito saking gregetan ya. Kan Jito takis. Greget-gregetan. Ibarat mangan Iya. Seperti itu, saking nih, seperti itu. Karena kan Jito menunggu itu selama Mas. Sebelum 2015 itu kan Jito minta itu. Belum waktunya, dikongkon wujud jiwa sempurna sih. Seperti itu. Dulu saya Mas Hendra itu saya ngerti. Itu Mas pernyataannya. Nah, ini terkait budi luhur, kemarin kan ada sarasehan di Boyolali itu. Waktu itu salah satu temanya kan yang jadikan topik hangat itu agama budi. Yang notabene kan memang asalnya kan asli dari Nusantara. Saya ingin tanyakan agama budi kalau menurut Kang Jito itu seperti apa? Konsepnya, modelnya kayak apa? Apa yang memang seperti Kapitayan, apa kayak Kejawen atau kayak apa gitu? Mohon dijelaskan. Suarane ini Mas ya. Sok nek wis digelar Mas ya. Agama budi itu merangkum segala konsep ajaran-ajaran itu Mas. Jadi sok Kapitayan, ya yang dijupuk, ada yang diambil ya. Kapitayan ada yang diambil, Hindu ada yang diambil, Kristen ada yang diambil, Buddha ada yang diambil, Islam ada yang. Jadi semua nanti akan dikemas satu. Jadi mungkin Mas ya, nanti ada istilah seperti ini. Indonesia ini adalah jadi cermin dunia. Mercusuar dunia. Jadi di Indonesia ini nanti ada peradaban yang menjadikan dunia ini damai. Tapi ya kan, nama itu tidak mungkin langsung dinamakan agama budi. Mungkin ya, mungkin itu nanti melalui apa ya, bahasa komunitas atau apa ya, itu nanti disepakati satu. Kalau agama budi kayaknya belum sempurna di situ.
Jadi masih ada apa tambahan mungkin anu nih ya kuasa dawuh ngene aja mbok kandhakno kabeh mergo kono enek kuasa dhewe Gusti Mata lho bahasane ngono jangan disamakan dulu karena di situ nanti ada kuasa yang menyampaikan sendiri bahasanya seperti itu Mas. Yes. Oke. Jadi nek Sarasena Boyolali kemarin apa tahun kemarin ya berarti ya bahasa kemarin ya itu memang semua sekarang mengerucut Mas, semua mengerucut kan arahnya memang mengerucut makanya entar sok ya bahasanya ya sok ya atau entar nanti akan ada apa ya pemuka ya di situ nanti akan connect terus menyatukan kuasa satu kata yaitu menjadikan pedoman agama bukan agama ajaran di situ. Jadi nanti ada apa ya? Jadi Hindu ada dimasukkan, nah, pokoknya dipetoli, terus itu nanti digodok jadi satu. Intinya apa? Intisarinya lah bahasa seperti itu. Oke. Itu. Oke, gamblang sekali nih Kang Cito. Oke, kita beralih topiknya ini Kang Cito. Topik yang juga sedang hangat-hangatnya bahwa sekarang kan diprediksi oleh BMKG itu akan terjadi megatrust, akan terjadi bencana yang besar, gempa sekian skala Richter sampai terjadi tsunami. Saya ingin minta pendapat atau mungkin penerawangan atau mungkin penglihatannya ke versi Kang Cito mengenai ini, apa kira-kira hal ini akan terjadi atau tidak? Kalau terjadi, kira-kira kapan? Suara adile diri pribadi Indonesia adile laku kuwasa dawuh bahwa Indonesia jogonen. Indonesia jogonen. Jaganen itu apa bahasa Indonesia? Jagalah ya. Jagalah jangan sampai Indonesia menjadi seperti itu. Ya kan? Maka Mas ya BMKG karena dunia sifat Mas ya, karena alam ini ada bahasa sifat, ada bahasa jiwa Mas ya. Jadi pemerintah dituntut memprediksi sebelum ada kejadian supaya ada info yang disebarkan seperti itu Mas ya. Nah, inilah Mas yang menjadikan kuasa dawuh itu seperti ini. He urip ojo ngancani tembung sing kaya ngono kuwi. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu mendukung apa yang akan dibahasakan seperti itu. Paham Mas ya? Karena satu ungkapan yang selalu dikembangkan itu nanti disitulah maka Kang Cito tidak akan memberikan keterangan seperti itu Mas, karena Kang Cito tidak menginginkan Indonesia seperti itu. Ya kan, Indonesia seperti itu. Kang Cito nggak menginginkan sama sekali, baik dari paranormal, dari intelektual atau teknologi seperti apa, ya kan. Kang Cito sama sekali tidak mau mengiyakan, iya. Paham ya? Karena setiap ada kuasa yang dihembuskan dari mulut ke mulut itu yang akan menjadikan sesuatu. Maka marilah kita menjadikan Indonesia damai, aman, nyaman, wujud sejati tentrem, adilnya diri pribadi biar berjalan atas kuasa. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, berarti ketika mungkin mayoritas rakyat Indonesia mempercayai isu tersebut, gempa, bencana dan sebagainya, berarti nanti Tuhan akan mengiyakan karena manusia secara mayoritas sudah tahu, sudah ada di pikirannya gitu. Apa betul gitu? Betul. Tak kasih gambaran sini. Pahami Mas ya? Saman pernah lihat mendung? Pernah dengar orang ada mendung mau hujan? Hei, jangan turun, jangan hujan. Paham zaman? Katakan seperti itu. Kuasa mengiyakan, akhirnya tidak jadi hujan. Paham? Inilah Mas bahasa yang bijak.
Ketika ada BMKG memperkirakan seperti itu, kita jangan mengiyakan, paham? Supaya damai semuanya. Pahami saya, ya kan? Hujan yang sudah turun, terang, minggir. Banyak kan dari saudara-saudara kita, ya kan? Kalau saudara-saudara ini sudah sering mas, seperti ini, ya kan? Ada hujan, langsung, leren sik atau udan, mendung aja situ medun. Nah seperti itu kan? Akhirnya kan dikuasa. Maka kita jangan ikut-ikutan mengiyakan. Justru kalau kita ikut mengiyakan, justru kitalah akan menambah. Ya, tambahlah dengan bahasa-bahasa yang tepat. Jangan terjadi kuasa-kuasa yang seperti itu. Meskipun itu diperbolehkan memprediksi. Iya kan? Tapi kita jangan masuk. Saya jadi ingatkan, ada mungkin tidak tahu ayat atau hadis, saya juga kurang tahu ya, kurang paham. Kan kata Tuhan begini, aku sesuai persangkaan hambaku, kan gitu. Paham? Ya. Yes. Berarti ketika masyarakat di Indonesia mayoritas mempercayai akan ada bencana, berarti nanti betul-betul akan ada. Kalau nggak percaya, ya aman-aman saja. Ikulah mas yang tak sampai no. Nah ini kebetulan kan ya, harusnya Kang Cito ini memberikan istilahnya wawasan, monggo ini bagi yang para penonton ini agar jangan mempercayai nanti. Ya. Maka bagi saudara-saudaraku semua tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun saudara berada, kalau menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini damai, ketika ada isu atau bahasa-bahasa yang sumbang seperti itu, sampean jangan sekali mengiyakan, ya. Sampean apa ya dilepeh apa ya bahasanya, wis pokoknya dibuang, dihapus lah, didelete bahasanya ya, didelete, dihapus. Atau kalau Kang Cito memberikan arahan pada dulur-dulur cara untuk menolak lah bahasanya ya, dengan apa seperti itu. Dari saudara-saudara kita mas ya, yang laku di Paguyuban Mujajawan Spora ini mas ya, ketika disumpahi orang, ketika dimaki orang, ketika diremehkan orang, ya kan, ketika ada bahasa-bahasa seperti BMKG banyak diiyakan, ya, saudara-saudara kan itu tak kasih arahan, jangan pakai mulut kalau menjawab, pakai napas, karena sempurna mengetahui segala konsep sesuatunya. Cukup seperti itu. Ini makanya saudara-saudaraku, ayo bangun Indonesia supaya tetap aman damai, ya kan? Masa kita ingin berharap seperti saudara kita yang kemarin di daerah Tuban arah yang sana itu, yang mana? Yang di Bawean, ya. Kan nggak ingin yang seperti kemarin di daerah Jawa Barat. Dan banyak yang lain-lain. Kita jangan berharap seperti itu, ya kan? Jangan berharap seperti itu. Kalau kita tidak mengiyakan, kan benar kata sampeyan, aku sesuai dengan prasangkamu. Apa yang kau sangka, itu yang aku berikan. Paham ya? Maka inilah kata-kata yang tepat. Ya, dientailah bahasanya seperti itu. Wis. Cetok banget mas ya. Oke. Bilang. Memang kalau dikaitkan dengan kekuatan pikiran, dalam konsep Jawa, ilmu Jawa ini sebenarnya kan sudah ada ya, cipta rasa kasih. Nah, ini cipta ini kan di sini kekuatan pikiran. Makanya kan gini mas, sebenarnya kalau istilahnya itu ajaran meskipun lewat keagamaan ataupun dengan Jawa ini juga ada korelasi sebenarnya, ada kesamaan juga. Loh sekarang loh mas ya, nah kita mau narik ke awal loh mas ya, sejatinya laku orang-orang kita ini mas ya, ini sejatinya melampaui mereka itu, gitu loh mas. Cuman karena kita ini mas ya, inilah mas ya, Indonesia pahami mas ya, Indonesia dijajah ini mas, kan sudah berabad-abad mas ya. Sumber daya mineral Indonesia ya kan dikeruk bawa luar negeri ya kan, wis nggak sampai nggak ngerti babar pisan nek negara ini dewi lu butuh ya kan, perlu didumno ya wong luar negeri sing ngibuli ya. Nah karena sekarang ini sudah saatnya mas, wong ngalah kuwi eneng waktune mas, eneng masane ya, wong gero ya eneng masane ya kan. Jadi inilah mas saatnya kembali
Ya, sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang mendengar atau menyaksikan pergerakan BMKG seperti itu, dipersilahkan karena BMKG berhak, karena mereka ada tugas seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang ingin hidup damai, jangan diiyakan. Kalau sampean